Halo, perkenalkan nama kami Rafasya SK Izal Hadar. Saya Revaldius dan Suwandi. Berikut dengan materi ini, neuron, kami akan menjelaskan apa itu neuron. Mungkin kalian pernah tersetrum atau ketika dicubit sakit. Nah, terasa sakit dan kesetrum itu ada hubungannya tentang sistem syaraf. Jadi, apa itu neuron? Neuron adalah jaringan yang mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, termasuk berpikir, mengingat, berbicara, berjalan, dan menelan. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik antara otak dan seluruh tubuh. Sistem saraf juga memiliki bagian sel saraf. Sel saraf memiliki struktur, yaitu badan sel adalah tempat inti sel dan mengandung sitoplasma. Badan sel bertugas sebagai tempat pemeliharaan seluruh bagian sel saraf supaya bisa tetap berfungsi. Dendrit merupakan serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari badan sel. Dendrit berfungsi sebagai penerima sinyal serta informasi dari sel saraf lain atau sumber eksternal, kemudian menyalurkan informasi itu ke badan sel. Akson merupakan jalur sitoplasma yang lebih panjang dari dendrit. Serabut akson memiliki fungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel saraf, yaitu dengan memberikan zat tertentu termasuk dan menahan zat lain agar tidak keluar. Membran sel juga berfungsi untuk menyelubungi sel, berperan dalam interaksi antar sel, memberikan sinyal, mengatur pertumbuhan sel, tempat berlangsungnya reaksi kimia, transfer informasi, membawa reseptor. Akson terminal adalah sebagai tempat menerima dan mengirimkan pesan listrik dan kimia ke sel saraf lain, kelenjar dan otot. Nodus Ranvier memiliki fungsi adalah mempercepat penghantaran impuls pada akson. Selubung melin adalah lapisan lemak yang mengelilingi dan menutupi neuron. Selubung melin tidak membungkus akson secara keseluruhan, sehingga terdapat bagian akson yang tidak terbungkus selubung melin. Bagian akson yang tidak terbungkus selubung melin disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan ke neuron. Neuroglia atau sel gila memiliki fungsi untuk mendukung sel saraf atau neuron. Berikut adalah beberapa fungsi neuroglia: memberikan nutrisi pada sel saraf, menjaga hemostasis, membentuk melin, berpartisipasi dalam transmisi sinyal dalam sistem saraf, menghancurkan patogen dan menghilangkan neuron mati, menahan neuron di tempatnya, memberikan petunjuk pengarahan akson dari neuron ke sasarannya. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua ada neuron motorik, yang ketiga ada neuron asosiasi. Jadi apa sih itu neuron sensorik? Neuron ini memiliki dendrit yang berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsi dari neuron sensorik adalah untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Nah, yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik mempunyai dendrit yang berhubungan dengan akson neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang ketiga yaitu ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi merupakan penghubung antar neuron motorik dan sensorik. Neuron motorik terdiri dari dua jenis berdasarkan perbedaan tempatnya, yakni neuron konektor dan neuron adjuster. Neuron konektor merupakan penghubung antar neuron yang satu dan neuron yang lain. Sementara itu, neuron adjuster merupakan penghubung antar neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dalam sistem saraf itu ada impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks.
Gerakan sadar merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Sedangkan gerakan refleks adalah gerakan yang tidak sengaja atau tidak disadari. Berikut ada gerakan sadar, yaitu impuls, reseptor, saraf sensoris, otak, saraf motor, kemudian ke otot. Pada gerak refleks, impuls, reseptor, saraf sensoris, sumsum tulang belakang, kemudian saraf motor. Jenis sistem saraf. Sistem saraf pusat, yaitu ada dua. Pertama di sumsum tulang belakang. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau mandula oblongata. Dan bagian memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula tulang belakang. Yang kedua ada otot. Otot besar, otot kecil, talamus dan hipotalamus. Otak bagian tengah. Sistem saraf tepi ada dua. Yang pertama, sistem saraf sadar. Saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan serta ganglia. Yang kedua, ada sistem saraf tidak sadar. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Berikut adalah gambar-gambar dari saraf somatis dan saraf otonom. Gangguan pada sistem saraf. Yang pertama ada epilepsi. Epilepsi yaitu suatu keadaan yang bukan suatu penyakit serangan muncul jika otak atau bagian dari otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat. Yang kedua ada meningitis, merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga ada ensefalitis, merupakan peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. Yang keempat, neuritis, merupakan gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Yang kelima ada rasa bal, kubas, dan kesemutan. Gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, ketutupan aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik. Yang keenam ada epilepsi atau ayan. Nah, apa sih ayan? Merupakan penyakit serangan mendadak karena trauma kepala atau tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang keenam adalah Alzheimer, merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Yang ketujuh ada geger otak. Nah, geger otak itu merupakan bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak, menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Yang ke-8 ada stroke, merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Penyebab penyumbatan ini ialah adanya penyempitan pembuluh darah. Selain itu, bisa juga karena penyumbatan oleh suatu emboli. Ciri tampak dari penderita stroke misalnya wajah yang tidak simetris. Nah, yang ke-9 ada amnesia, merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena disebabkan guncangan batin dan atau cedera. Ciri gangguan ini yakini hilangnya kemampuan seseorang mengenali dan mengingat kejadian masa lampau dalam kurun waktu tertentu. Yang ke-10 ada Parkinson, merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan neurotransmitter dopamine pada dasar ganglion. Secara fisik, penderita ini memiliki ciri tangan gemetar saat istirahat, gerak-geraknya susah, matanya sulit berkedip, dan otot kaku, hingga salah satu ciri adalah salah melangkah kaki menjadi kaku. Nah, yang terakhir ada poliomyelitis. Susah banget bacanya ya, tapi nggak apa-apa. Apa sih itu?
ialah penyakit yang menyerang neuron-neuron motorik, sistem saraf pusat terutama otak dan menular. Spinalis oleh infeksi virus. Penderita mengalami berbagai gejala seperti panas, sakit kepala, kaki duduk, sakit otot, dan kelumpuhan. Sekian penjelasan materi dari kami. Jangan lupa like, share, and comment. Bye.